Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam mata kuliah Matematika Keuangan, di sini kami akan menjelaskan tentang metode bunga efektif. Baiklah, kami dari kelompok 11, adapun namanya yaitu Nur Hasimah, Eva Lutfiah, Dwinda Permata Putri, Rizky Audina. Langsung saja. Definisi dari metode bunga efektif. Metode bunga efektif adalah angsuran bunga tiap bulan akan berkurang sepanjang periode. Dalam metode perhitungan ini, besaran bunga dihitung dengan mengacu pada saldo pinjaman setiap akhir bulannya. Dengan kata lain, bunga pinjaman akan dihitung sesuai nilai pinjam pokok yang belum dibayar. Oleh karena itu, besar angsuran yang bunga tiap bulannya akan berbeda. Metode perhitungan bunga efektif biasanya digunakan untuk pinjaman jangka panjang. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan teman saya. Cara menghitung angsuran dalam bunga efektif. Cara menghitung angsuran dalam bunga efektif ada dua. Yang pertama ialah angsuran pokok per bulan, dan yang kedua ialah angsuran bunga per bulan. Untuk mencari angsuran pokok per bulan dapat menggunakan rumus angsuran pokok per bulan sama dengan pokok pinjaman per jangka waktu pembayaran. Sedangkan untuk mencari angsuran bunga per bulan menggunakan rumus angsuran bunga per bulan sama dengan saldo pinjaman terakhir dikali suku bunga per tahun per 12. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari metode bunga efektif. Contohnya, Budi meminjamkan uang di bank sebesar 60 juta dengan bunga kredit efektif 14% per tahun. Bank memberikan kredit dengan jangka waktu 60 bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar, Budi? Yang pertama, P sama dengan 60 juta, I sama dengan 14%, dan kemudian T sama dengan 60 bulan. Pertama, kita harus mencari cicilan pokok per bulan, yaitu P per T, sama dengan 60 juta per 60, sama dengan 1 juta. Yang kedua, kita akan mencari bunga bulanan ke Z. Rumusnya yaitu P dikurang Z kurang 1 dikali cicilan pokok dikali I per 12. Kemudian kita akan mencari cicilan bunga ke Z, yaitu cicilan pokok per bulan ditambah bunga bulan ke Z. Pada bulan pertama, kita akan memasukkan 60 juta dikali Z sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 juta dikali 14% per 12 sama dengan 700.000. Maka bunga bulanan pertama sebesar 700.000. Kemudian cicilan bulan pertama yaitu bunga pokok yang tadi kita dapat yaitu 1 juta ditambah dengan bunga bulanan pertama sama dengan 700.000. Maka cicilan yang dibayar pada bulan pertama sebesar 1.700.000. Begitu juga pada bulan kedua, Z kita ganti menjadi 2, yaitu 60 juta dikali 2 dikurang 1, karena pada rumusnya Z dikurang 1. Sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1 dikali 1 juta dikali 14% per 12 sama dengan 688.333.000. Cicilan bulan kedua yaitu 1 juta ditambah 688.333 sama dengan 1.688.333. Cicilan bunga ketiga yaitu 60 juta dikali 2 dikurang 2 dikali 1 juta dikali 14% dibagi 12 sama dengan 676.666.
cicilan bulan ketiga yaitu 1 juta ditambah 676.666 yaitu 1.676.666. Dan begitu juga kita mencari berapa cicilan bulanannya sampai bulan ke-60. Sekian contoh dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari suku bunga efektif. Kekurangannya lebih sulit dihitung daripada bunga flat, jumlah angsuran yang tidak pasti karena naik turunnya suku bunga di pasaran. Kelebihannya, suku bunganya bisa turun sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasaran. Total biaya bunga yang dibayarkan cenderung lebih kecil dibandingkan bunga flat karena dihitung dari sisa utang pokok. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.